Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Aska Inil Wafa. Saya Elisha Adila Priliani. Saya Dia Juliani. Saya Husain Ma'arif Aslam. Di sini kita bersama narasumber kita. Halo teman-teman, kenalin nama aku Teguh Zikri Maulana. Aku dari UNES. Terus Yang pertama di sini kita akan menanyakan soal profil organisasi. Nah, sebelumnya di sini nama organisasinya apa sih, Kak? kalau organisasi aku sendiri itu namanya Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Terus apa juga dijelasin secara sedikit? Tahun berdirinya? Untuk tahun berdirinya sendiri itu pada tanggal 17 Maret 2020. Tujuannya apa sih, Kak, mendirikan organisasi? Tujuan dari bangunnya Hima sendiri itu untuk menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa, di mana setiap aspirasi yang disampaikan dari mahasiswa ekonomi pembangunan kita salurkan kepada birokrat. Birokrat tuh kayak pimpinan ya kaprodi gitu. Seperti itu. Nah, organisasi ini tuh bentuknya formal, informal, profit atau non-profit? Organisasi ini bentuknya formal, jadi ya begitu. Nah, terus struktur organisasinya tuh hierarki, fungsi atau matris? Hierarki itu berarti kayak atasnya ketua gitu. Iya. Jadi ya kayak hierarki. Jadi ya atasannya ketua, terus wakil ketua, bawahnya ada sekretaris, bendahara, terus ada bawahnya lagi kepala bidang, kalau enggak kepala departemen di tempatku itu namanya. Terus baru staff. Di sini dari perencanaan atau planning, Kak, bagaimana organisasi merumuskan visi misi dan tujuannya? Kalau visi misi dan tujuan, pertama untuk menentukan visi misi itu dari aku sendiri dulu sebelum menjabat sebagai ketua, aku melakukan survei terlebih dahulu, di mana setiap beberapa mahasiswa per angkatan aku tanya-tanyain kayak dari mahasiswa ekonomi pembangunan sendiri itu merasa kurangnya apa sih dan apa yang harus dibenahi untuk periode ke depan, seperti itu. Terus dari hasil survei itu aku menyimpulkan lalu aku buat visi misi yang sekiranya benar-benar mampu menampung setiap aspirasi dari mahasiswa ekonomi pembangunan itu sendiri, seperti itu. Terus ada lagi nih, Kak, bagaimana pengelola atau itu menetapkan operasional kerjanya? Menetapkan operasional kerjanya maksudnya? Ya, prioritas kerjanya masing-masing gitu loh, Kak. Jadi kayak fokus dari per departemen gitu ya. Kalau di Hima aku sendiri itu udah aku pecah jadi 6 departemen, di mana masing-masing departemen itu ada fokusnya masing-masing. Pertama ada departemen bagian keilmuan dan riset. Itu fokusnya pada prestasi, terus pendidikan. Ya setidaknya mereka menampung aspirasi mahasiswa di mana fokusnya terhadap pendidikan. Terus kalau ada juga namanya departemen minat bakat. Minat bakat itu juga dia berfokus pada pengembangan potensi mahasiswa di bidang non akademik kayak olahraga, terus tari, seni dan sebagainya, seperti itu. Terus juga ada bidang fokusnya sosial advokasi. Sosial advokasi itu sebenarnya ada dua, sosial dan advokasi. Sosial sendiri itu fokusnya kayak pengabdian masyarakat, kita terjun ke masyarakat. Terus kalau advokasi kita ya berurusan dengan kaprodi, birokrat atasannya juga seperti itu. Terus ada juga yang namanya PSDM. PSDM itu bagian pengembangan sumber daya mahasiswa, di mana kita fokusnya untuk mengembangkan potensi-potensi setiap mahasiswa. Contoh PSDM sendiri itu ada beberapa program yang kayak PKMMPD, mungkin kalau di teman-teman namanya LKMMPD ya. Oh iya. Ya seperti itu. Terus juga ada departemen mitra bisnis. Itu mitra bisnis tuh ibaratnya kayak kita fokus pada kewirausahaan, seperti itu, jualan-jualan lah. Iya. Terus ada juga terakhir itu ada departemen media informasi, itu berfokus pada sosial media Hima EP sendiri, di mana mereka juga nantinya menginformasikan
melalui sosial media apapun itu terkait info beasiswa, info magang dan sebagainya seperti itu. Ini nomor 2 termasuk dalam pengorganisasian. Bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi dalam organisasi tersebut? Tugas dan tanggung jawab. Iya. Oh, kalau tugas dan tanggung jawab sendiri itu dibaginya ya kita lakukan pas di rapat kerja. Jadi pas di rapat kerja sendiri kita tuh bagi tugas di mana ketua tugasnya seperti ini, terus wewenangnya seperti ini, terus wakil ketua juga kita bagi di situ tugasnya apa aja, terus wewenangnya apa aja. Kalau aku ketua sendiri tugasnya di situ bagian mengurus eksternal di mana berurusan dengan pihak luar. Tapi ya juga tidak mungkin kan aku mengurus juga di bagian internal. Tapi ya kalau wakil ketua aku itu mengurusnya ya bagian internal, hampir semua internal tuh dia yang ngurus. Terus juga pembagian tugas kepala departemen itu kan juga udah ada fokusnya masing-masing. Jadi mereka otomatis fokus pada bidangnya masing-masing untuk tugas dan wewenangnya seperti itu. Ini yang nomor 3 ada dari pengarahan atau landing. Kakak sebagai pemimpin, Ya. ini kan bagaimana gaya kepemimpinan diterapkan dalam organisasi kakak? Oh. Kalau dari aku sendiri itu gaya kepemimpinanku itu tegas tapi santai gitu. Jadi ibaratnya gimana ya, ada waktunya aku untuk tegas, gimana sikapku harus tegas seperti itu, dan ada waktunya kita juga bercanda santai biar di organisasi itu nggak yang terlalu canggung ataupun terlalu serius gitu. Kita pengen suasana di organisasi itu suasana yang kekeluargaan seperti itu. Nah di situ tuh apakah ada pelatihan atau pengembangan SDM seperti apa? Ada. Jadi untuk pelatihan sendiri itu kami lakukan, dan itu termasuk dalam program kerja juga di program kerja kami, dan itu masuk dalam bidang PSDM, di mana program kerja itu bernama training fungsio ataupun media training juga. Jadi di situ pertama training fungsio kita melatih bagaimana cara membentuk suatu kepanitiaan, membentuk suatu struktur organisasi. Terus kalau media training kita berlatih bagaimana cara kita menggunakan alat-alat media seperti kamera, terus bagaimana cara mengedit dan sebagainya seperti itu. Ini yang terakhir ada dari pengendalian atau controlling. Bagaimana pengelola memantau kinerja organisasi tersebut? Oke, untuk controlling sendiri dari aku dan wakilku melakukan, pertama kita ada rapat kepala departemen, rapat BPH namanya, rapat Badan Pengurus Harian. Itu dilakukan setiap sebulan sekali. Kita memantau setiap departemen melalui laporan dari kepala departemen. Terus kita juga melakukan rapat besar, di mana rapat besar himpunan ini kita lakukan 2 minggu sekali, di mana rapat besar itu adanya setiap prokja ataupun proker itu pelaporan progresnya di rapat besar itu. Nah di situ tuh dari pengelola pemantauan kinerja organisasi ada alat atau indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya kan? Ada. Ya. Untuk alat indikator sendiri dari kami, pertama itu tercapai, maksudnya sesuai dengan apa yang diinginkan dari mahasiswa EP. Terus kedua kedua tuh keberhasilan di mana prokja itu terlaksana seperti itu. Itu aja sih kalau indikator keberhasilan. Sudah, terima kasih. Lanjut. Selanjutnya dari budaya dan dinamika organisasi. Dari budaya organisasi, apa nilai-nilai inti yang diterapkan dalam organisasi? Nilai-nilai inti itu maksudnya oke. Kalau di organisasiku sendiri itu nilai-nilai yang harus maksudnya diterapkan di organisasi kita kan. Yang pertama itu kekeluargaan itu harus banget diterapin di organisasiku, karena
di organisasiku sendiri itu memang menjunjung nilai kekeluargaan. Kita tidak pernah mementingkan yang namanya kepentingan sendiri seperti itu. Kita bergerak bersama, maju bersama seperti itu. Terus kedua, nilai tanggung jawab, di mana setiap staf ataupun kepala departemen kan sudah juga diberikan tanggung jawab kayak jadi kamu nanti seperti ini, diberikan tugas, jadi mereka harus melaksanakannya seperti itu. Terus yang ketiga itu nilai kedisiplinan, di mana kita tidak boleh datang terlambat setiap adanya rapat gitu. Seperti itu aja. Terus dari komunikasi organisasi, bagaimana pola komunikasi yang diterapkan? Apakah vertikal, horizontal, atau diagonal? Vertikal, horizontal. Vertikal tuh maksudnya gimana? Jadi gimana? Ada yang Oke, gini berarti kalau yang semenangkapku ya, kalau dari aku sendiri itu komunikasinya tuh vertikal. Jadi vertikal itu kan dari ketua, terus ntar disampaikan ke kepala departemen gitu kan. Ya kalau dari aku sendiri kayak gitu, vertikal dari aku dulu, ntar sekiranya apa nih yang kurang gini-gini nih dari si anak ini kok kayak gini-gini, nah itu aku sampaikan ke kepala departemenku dulu, baru ntar disampaikan kepada anaknya gitu. Dari pengelolaan konflik, jenis konflik apa yang biasanya muncul dalam organisasi? Kan ada itu Kak. Apa ya? Sering ini sih beda pendapat sih. Itu sering banget beda pendapat. Terus dari konflik tersebut, bagaimana konflik dikelola untuk mencapai solusi terbaik? Ya, pertama kita bareng-bareng musyawarah, di mana kita benar-benar diskusi sampai kita ketemu jalan keluarnya dan apa yang terbaik buat dilaksanakan ke depannya. Oke, selanjutnya mengenai perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Yang pertama, sumber daya manusia. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi dilakukan di dalam organisasi? Oke, untuk rekrutmen seleksinya itu pertama kita membuka litsus fungsionaris namanya, di mana kita itu mewawancarai para calon fungsionaris yang ingin mendaftar dan ingin menjadi fungsionaris di HIMA-EP. Seperti itu. Selanjutnya, apakah ada kebijakan untuk pengembangan karir atau pelatihan anggota di dalam organisasi, Kak? Kebijakan ada sih. Kebijakan di HIMA-EP sendiri ada, dan kita pun juga udah menetapkan kebijakan itu dalam program kerja kita juga. Dan awal-awal pun kita juga melakukan pelatihan untuk fungsionaris kita agar kedepannya fungsionaris kita itu bekerjanya maksimal seperti itu. Oke, selanjutnya soal nomor 2, sumber daya finansial. Bagaimana anggaran disusun dan dikelola di dalam organisasi? Oke, untuk anggaran sendiri itu kan pertama kita kan juga mendapat dana dari fakultas ya. Ya itu juga lumayan dapat, dan untuk anggaran dana sendiri kita rancangkan dari awal-awal periode, di mana sebelum litsus fungsionaris itu dimulai awal-awal periode. Jadi awal-awal periode pun BPH, Badan Pengurus Harian, itu juga udah terbentuk, di mana ada ketua, wakil, sekretaris bendahara, dan kepala departemen seperti itu. Terus untuk rancangan anggarannya sendiri pun kita menyusun dari prokja apa aja ataupun proker apa aja yang akan kita laksanakan seperti itu. Terus apa ada tantangan utama dalam pengelolaan keuangan organisasi, Kak? Tantangan ya, tantangannya ada sih, kayak bagaimana cara kita benar-benar biar pas gitu loh dananya. Nah, biar pas dananya kepake dalam proyek itu, nggak kurang nggak lebih, dan itu benar-benar pas gitu. Seperti itu sih tantangannya, biar pas. Oke, selanjutnya soal nomor 3 tentang sumber daya fisik dan teknologi. Bagaimana fasilitas organisasi dikelola? Fasilitas organisasi untuk fasilitas sendiri, kita kan fasilitas organisasi itu cuma dapat PKM ya, PKM. Kalau yang dari fakultas tuh dikasih PKM tuh ya pusat kegiatan mahasiswa, di mana itu dalam bentuk satu ruangan gitu.
isinya ya itu terserah dari mahasiswa sendiri yang mengisi mahasiswa organisasi. Nah itu yang kita pakai. Terus fasilitas apa lagi ya, selain itu udah sih, apalagi ya, HP mungkin ya, teknologi mungkin, oh teknologinya ya dari HP, laptop, dan itu pun milik pribadi, nggak yang dikasih dari fakultas. Apakah teknologi tersebut mendukung operasional organisasi Kak? Mendukung sekali sih, apalagi untuk apa ya, live apa sih namanya, bukan live IG sih, apa live report. Nah live report, terus untuk edit buat sosial media di Hima, terus upload pamflet dan sebagainya. Komunikasi pun kita juga sering pakai HP, laptop juga kita pakai buat edit seperti itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang tantangan dan peluang dalam organisasi Kak. Yang pertama, apa tantangan utama yang dihadapi di dalam organisasi? Tantangan yang paling utama tuh kalau menurutku sendiri ya, tantangan yang paling utama tuh dalam diri sendiri sih sebenarnya, kayak bagaimana cara kita mengatur kedisiplinan kita buat ikut dalam organisasi itu sendiri. Jadi kayak aku ini nggak boleh datang rapat, tapi dalam diriku sendiri tuh kayak masih males-malesan buat datang rapat, terus kayak capek dan sebagainya. Tapi ya harusnya itu kan sudah tertanam dalam diri sendiri ya, kayak aku udah ikut organisasi, aku harus ikut peraturan yang ada di organisasi itu sendiri. Oke, yang kedua, bagaimana organisasi mengelola perubahan dalam lingkungan internal atau eksternal Kak? Mengelola kalau dalam lingkungan eksternal ya, dari kami sendiri itu ada program kerja yang namanya DPR, di mana itu namanya Dewan Perwakilan Rombel. Jadi setiap komting itu dikumpulkan dalam satu grup. Di situ kita melakukan pengelolaan, di mana kita membahas terkait isu-isu apa aja yang sedang dialami mahasiswa ekonomi pembangunan. Dari situ kita mengelola kalau di bidang eksternalnya. Kalau di bidang internalnya ya kita melakukan rapat besar, kayak rapat besar Hima yang aku bilang tadi. Di situ ya kita melakukan controlling juga di situ, kayak apa aja sih program kerja yang belum terlaksana, apa aja kekurangan dalam program kerja tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya, apa peluang utama yang digunakan untuk pengembangan suatu organisasi Kak? Apa pengelola utama? Pengelola utama maksudnya? Kayak bagaimana sih cara mengembangkan suatu organisasi agar lebih berkembang? Oh, cara mengembangkan. utamanya gitu. Iya. Cara utamanya kalau menurut pribadi aku sendiri, pertama kita tuh harus meningkatkan tingkat komunikasi kita terlebih dahulu, karena menurutku banyak sekali setiap evaluasi dalam program kerja itu miskomunikasi itu yang sering jadi masalah ataupun jadi kendala dalam pelaksanaan program kerja itu sendiri. Nah itu yang harus diutamakan, komunikasi sih harus dikembangkan. Selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang terakhir tentang inspirasi dan pesan. Yang pertama, apa yang menjadi kunci keberhasilan organisasi hingga saat ini? Inspirasi. Pokoknya itu yang gimana organisasi kakak itu bisa bertahan sampai saat ini gitu. Pertama ya itu kan, kalau itu yang Kekompakan. kekeluargaan sih sebenarnya. Kekeluargaan, dimana Himaku ini kan memang benar-benar menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Kita eratlah kekeluargaannya. Kita nggak setelah demis kita pun nggak kayak yang langsung lost contact dan sebagainya, tapi kita tetap kontak-kontakan, bahkan sampai alumni pun yang di tahun 2007 yang awal tahun itu pun aku sampai kenal, dan itu pun masih kontak-kontakan sama dia. Yang kedua, saran apa yang kakak dapat berikan kepada kita sebagai mahasiswa untuk mengelola organisasi? Saran kalau dari aku, pertama untuk mengelola organisasi kalian tuh perlu tingkatkan komunikasi, dimana komunikasi itu sangat penting dan itu menjadi kunci utama
kalian dalam mengelola organisasi. Seperti itu sih. Saran aku buat kalian. Nah, yang terakhir, bagaimana pengalaman pengelola dapat memberikan inspirasi bagimu Pengalaman pengelola. Oke. Pengalaman kakak itu. selama mengelola organisasi? Oke. Selama aku mengelola organisasi itu aku mendapatkan banyak tambahan skill, dimana hard skill dan soft skill aku sendiri itu terlatih di situ. Kayak mungkin public speaking, terus bagaimana cara mengedit juga kan termasuk Microsoft Word dan sebagainya. Seperti itu juga ya terlatih lah dalam pengelolaan organisasi. Dan di sini pun aku sebagai ketua juga merasa bahwa diriku memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi seperti itu. Itu pun juga melatih kepercayaan diri kalian gitu. Jadi gabunglah organisasi. Oke kak. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Bima sebagai narasumber kita. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.